Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Anggita, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 05414546, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains. Video ini dibuat untuk memenuhi satu mata kuliah Pancasila yang akan membahas tentang pelajaran yang bisa diambil dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, khususnya proses lahirnya Pancasila. Selamat menyaksikan. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Setelah saya pelajari, ternyata prosesnya tidak sederhana. Ada perjalanan panjang yang melibatkan banyak tokoh, pemikiran, dan juga perbedaan pendapat. Pada tahun 1945, melalui sidang BPUPKI, para tokoh bangsa mulai merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, berbagai gagasan disampaikan dan tidak semua langsung sepakat, karena masing-masing memiliki pandangan berbeda. Di sini saya mulai menyadari bahwa sejak awal, Indonesia memang dibangun dari keberagaman. Salah satu peristiwa penting terjadi saat Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, beliau memperkenalkan konsep dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Namun, prosesnya tidak berhenti di situ. Kemudian lahirlah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang menjadi rumusan awal sebelum disempurnakan. Perubahan penting terjadi pada sidang PPKI, khususnya pada sila pertama. Perubahan ini dilakukan agar seluruh masyarakat Indonesia dengan latar belakang yang berbeda bisa menerima Pancasila sebagai dasar negara. Menurut saya, di bagian ini terlihat jelas bahwa para pendiri bangsa tidak hanya memikirkan ide, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana semua golongan bisa merasa diterima. Yang artinya mereka lebih mengutamakan persatuan daripada kepentingan kelompok. Mereka tidak memaksakan kehendak, tetapi memilih untuk mencari jalan tengah. Dari sini kita bisa melihat nilai Pancasila sebenarnya memiliki keunikan dibandingkan ideologi lain, seperti liberalisme atau komunisme. Pancasila tidak terlalu menekankan kebebasan individu secara berlebihan, dan juga tidak menempatkan negara di atas segalanya. Sebaliknya, Pancasila mengambil jalan tengah. Inilah yang sering disebut sebagai ideologi terbuka. Artinya, nilai dasar Pancasila tetap sama, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Namun, cara penerapannya bisa menyesuaikan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Selain itu, Pancasila juga mampu merangkul keberagaman dalam satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang membuat Pancasila tetap relevan di tengah masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Namun, kalau melihat kondisi sekarang, tantangannya juga tidak sedikit. Seringkali nilai-nilai Pancasila hanya berhenti sebagai hafalan, bukan benar-benar diterapkan. Kita masih melihat adanya ketidakadilan, korupsi, bahkan sikap intoleransi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa secara konsep Pancasila sudah kuat, tetapi dalam praktiknya masih perlu diperbaiki. Di sini saya merasa bahwa generasi muda bukan hanya sekedar memahami Pancasila, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana seperti menghargai